Baik, aku share dulu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, gitu, terkait sama context free language, terutama bagian parse tree-nya. Gitu. Apa itu parse tree? Kan kita tahu bahwa waktu bahas context free grammar kemarin, ada parsing salah satu bagiannya dari context free grammar. Apa kepake kemana? Kayak contohnya waktu HTML. Kode HTML dikirim itu kan bentuknya kan teks-teks aja kan, ya kan? Ada teks, misalnya kode HTML gitu kan, terus head, terus apa isinya gitu kan, terus headnya selesai, terus habis itu mulai masuk ke body. Nah, yang dikirim kan ini, yang dikirim lewat internet gitu, bentuk teks. Tapi kenapa waktu ditampilin di browser bisa muncul? Oh iya, judulnya jadi gede gitu kan. Terus di bagian bawah ada tabel gitu atau ada struktur yang tersusun gitu. Karena kode ini diparsing. Habis diparsing, misalnya ada JavaScript atau apa, dia render, gambarnya ditampilin, jadilah halaman yang kita lihat di browser kita gitu. Nah, ini ada kaitannya sama context free language yang kita pelajari. Nah, setiap string, jadi kita punya bahasa, kita punya kata kan. Nah, setiap kata di dalam context free language ya, itu kita bisa representasikan dalam bentuk parse tree. Gimana? Aturannya tertulis di depan di slide. Oke, sebelum masuk ke sini, ini dulu deh. Ada yang ingat nggak komponen dari context free grammar? Apa aja? Ada 4. Silakan. Jangan mentang-mentang kemarin libur lama, belajarnya juga libur lama ya. Paling nggak direview lagi gitu, dilihat sekilas gitu kan. Nah, kalau ada tugas-tugas yang belum dikerjain gitu. Jadi nanti sip. Jadi nanti bisa tune in-nya lebih cepat gitu. Kalau nggak hari pertama bakal bengong semua gitu kan. Oke, Rista udah jawab di chat. Tadi apa aja jawabannya? VTPS. Oke, apa aja itu VTPS? V-nya kan variabel, ya kan? Variabel. T-nya terminal. P-nya production, S-nya adalah starting state. Ya, atau starting variabelnya. Ya, simbol awal. Simbol awal untuk kita memulai produksinya. Gitu. Nah, 4 ini komponennya. Nah, dari 4 ini kita bisa bikin derivasi kan, kita bisa turunkan sehingga di ujung kita dapat suatu kata. Ya. Nah, di sini kalau kita mau bikin parse tree, pohon urai bahasa Indonesianya, ya, karena dia berbentuk pohonnya dalam konteks graf di sini ya, maka kita punya root node, pohon berakar, ada rootnya. Yang jadi root yang mana? Rootnya adalah starting variabelnya. Jadi ada satu node yang akan berfungsi sebagai root, ya, itu adalah starting variabelnya. Setiap internal node-nya dilabeli dengan variabel, dilabeli dengan simbol variabelnya. Misalnya pakai S ya S, pakai A ya A, pakai T ya T gitu. Ya, setiap node-nya dilabeli ini. Terus ada node ujung. Aduh, jangan-jangan ininya juga lupa lagi grafnya. Graf pohon kayak apa sih? Paling gampang kan yang kayak gini kan. Pohon
ya kan? Yang paling atas ini yang kita sebut sebagai root atau akar, ya. Nah, makin ke bawah itu depth levelnya, kedalamannya. Nah, ini node gitu. Semua vertex yang di situ kita anggap sebagai node, ya. Tapi kita bisa bagi jadi dua macam node-nya. Ada yang internal node, ya, yang dia nggak di ujung, ya. Ada yang leaf node, yang dia ada di ujung. Di sini disebutnya sebagai daun, ya. Karena kalau ini pohon, paling ujungnya daun gitu kan. Nah, ini leaf, daun. Ini internal node. Internal node. Ya. Nah, kalau ini kita pakai untuk merepresentasikan suatu kata di dalam CFG, maka tiap-tiap internal node ini, ya, itu akan disimbolkan, ya, akan mewakili sebuah variabel, dan leaf-nya dan daunnya itu akan mewakili terminal. Gitu. Nah, tiap ada langkah turunan, misalnya langkah turunnya dari variabel A berubah ke simbol-simbol ini, X1, X2, sampai XK, di mana X1, X2, sampai XK-nya ini bisa variabel, bisa terminal. Ya. Maka node A-nya akan punya k-buah anak yang langsung ada di bawahnya dia, yaitu si X1 sampai XK ini. Jadi tiap-tiap ini akan berfungsi sebagai node lain. Ya. Kalau dia terminal, ya nanti dia akan punya anak. Kalau dia variabel, dia akan punya anak lagi. Kalau dia terminal, ya dia berhenti sampai situ. Ini aturannya kalau kita mau merepresentasikan string dengan parse-tree. Ya. Contoh paling gampang ini. Oke. Diberikan sebuah bahasa M, ya, yaitu bahasa operasi matematik atas penjumlahan dan perkalian. Ya. Di sini variabel yang kita pakai ada dua macam, S sama T. Ya. Simbol terminalnya, ada kurang dua di sini simbol terminalnya. Ada yang tahu apa? Simbol terminalnya di sini ada A, B, C, plus sama bintang. Ya. Tapi ada yang kurang. Apa? Simbol terminalnya sebenarnya ada 7 di sini. 2 lagi adalah kurung buka dan kurung tutup. Oke, betul. Nah, kurung buka dan kurung tutup. Kenapa itu masuk terminal? Karena dia muncul sebagai simbol di bahasanya. Jadi simbol terminalnya ini nanti ditambahin. Produksinya gimana? Produksinya 2 ini. 2 baris ini. Dari S bisa kita ubah jadi S plus S, atau S menjadi S kali S, atau S jadi S dalam kurung, atau S yang berubah jadi T. Gitu. T-nya bisa berubah jadi AT, BT, CT, atau jadi variabel itu aja gitu, jadi lambda. Ya. Di sini kita nggak tampilin lambda karena sudah diwakili oleh yang ini. Ya. Nah, misal kita mau memproduksi string ini. Gitu. AB ditambah B kali C. AB ini sama kayak itu ya, sama kayak satu identifier di program. Jadi AB itu satu bagian. Ya. Kalau misalnya perkalian, ya A kali B. Ya, di sini AB itu untuk membedakan antara satu identifier dengan identifier lainnya.
Anggap aja gitu, bahwa AB itu berbeda dengan A kali B. Kita mau memproduksi string seperti ini. Maka kita bisa derivasi jadi ini. Gimana caranya supaya bisa jadi dalam kurung AB tambah dalam kurung B kali C? Ya udah, turun dari S, turun jadi S plus S. Ya kan? Nah, dari S plus S, S-nya ini kan terminal. Dia nggak punya anak lagi, tapi S yang ini sama S yang ini variabel. Dia bisa diturunkan. Gimana? Kalau di sini dari S berubah jadi S dalam kurung dulu. Ya. Jadi S dalam kurung. Habis itu S dalam kurungnya berubah jadi T. Habis itu T-nya berubah jadi AT. Dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti akan dapat string yang sesuai. Mungkin akan lebih enak kalau saya udah nyiapin slide buat ini. Mungkin akan lebih enak kalau kita ngelihat langsung aja di slide-nya. Pasti ini dia. Full screen. Sorry. Full screen. Oke, masih kelihatan ya slide-nya ya. Nah, kita bermula dari root-nya, dari simbol awalnya, variabel awalnya, S. Jadi di sini nanti akan saya bedakan antara node terminal, internal node, sama waktu produksinya. Nah, produksi pertama, S berubah jadi S plus S, ya kan? Plusnya itu terminal, S-nya ini variabel. Jadi ini nanti akan bisa diturunkan lagi gitu. Lanjut, yang depan ini berubah jadi S dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini juga terminal. Ya. S-nya nanti bisa turun lagi. S-nya berubah jadi T, T-nya berubah jadi AT. Gitu. Ini nanti kalian bisa lihat, bisa bandingin sama yang ada di slide. Di halaman berapa tadi saya lupa. Ya, 3 atau 4. Nah, hanya ini terminal, T-nya berubah lagi ke B. Nah, dari sini kita udah bisa ngelihat bahwa yang bagian depan udah jadi AB di dalam kurung. Selesai? Belum. Karena ada variabel yang belum berubah jadi terminal. Ya. Semua terminal harus hilang di akhir. Gitu. Semua variabel harus berubah menjadi terminal. Semua variabel harus hilang di akhir. Baru dia bisa dianggap sebagai kata di dalam grammar tersebut. Sentential form ya namanya. Nah, S yang di kanan ini diturunkan lagi, ada derivasi S jadi S dalam kurung, S-nya jadi S kali S yang depan berubah jadi T, T-nya berubah jadi B. Habis itu yang kanan berubah jadi T juga, berubah jadi C. Nah, cara bacanya gimana dari parse tree yang ini? Kita baca dari kiri ke kanan terminal-terminalnya. Jadi yang simbolnya berbeda ini, ya, yang kotak tapi agak cembung, ya, itu kita baca. Nah, kurung AB kurung tambah kurung B kali C kurung, kayak gitu. Maka kita dapat stringnya. Ya. String yang lain juga bisa dilakukan hal yang sama. Nah, kemarin kita udah pelajari bahwa waktu kita mau menurunkan, mau mengubah dari variabel jadi bentuk yang lain, yaitu banyak pilihan, bisa variabel yang tengah, yang kanan, yang kiri gitu kan. Maka bisa pilih salah satu, leftmost derivation atau rightmost derivation.
Kaitannya apa? Leftmost sama rightmost derivation itu nanti akan berkaitan dengan hal ini, ambiguitas. Ambigu. Waktu teman-teman belajar bahasa Indonesia, topik ini pernah muncul juga kan? Apa itu ambigu? Ambigu itu suatu kata yang punya dua arti atau lebih. Gitu. Ya. Artinya bisa dari konteksnya dia, atau dari bentuknya dia, atau bahkan dari suaranya dia yang mirip tapi berbeda. Nah, sebuah string di otomata ini, sebuah string kita sebut ambigu kalau waktu kita turunkan pakai leftmost derivation, ya, atau kita bisa milih yang rightmost, pilih salah satu, mengikuti grammar tertentu, cara buat bikinnya ada dua atau lebih. Jadi lebih dari satu cara untuk nurunin secara leftmost derivation atau rightmost derivation, maka string tersebut disebut ambigu. Ya. Dengan kata lain, itu. Nah, kalau grammarnya sendiri, kalau misalnya dia mengandung string yang ambigu, maka grammarnya disebut grammar yang ambigu, tata bahasa ambigu atau ambiguous grammar. Ya, kalau enggak, ya unambiguous grammar. Tata bahasa yang enggak ambigu. Tata bahasa yang enggak ambigu ini, kalau misalnya kita turunkan, pasti caranya cuma satu. Ya, secara leftmost derivation-nya. Nah, di komputer, itu nggak boleh ambigu. Kenapa? Perintah yang dituliskan oleh programmernya, ya harus saklek. Tulisannya kayak gini, diterjemahin sama komputer harus kayak gini. Gitu. Kalau misalnya kita tulisin kayak gini, terus komputer satu bikin A, komputer 2 bikin B, jadinya kan nggak replicable kan, nggak bisa dibuat ulang gitu. Makanya harus nggak ambigu. Contoh yang ambigu, ya kayak apa? Kita balik lagi ke bahasa M tadi, bahasa model sintaks matematis tadi. Cuma bedanya sekarang kita tarik tanda kurungnya. Tanda kurungnya kita hilangin di sini. Kita nggak pakai tanda kurung. Ya. Jadi benar-benar cuma 5 doang. Dan simbol terminalnya kita ganti ke angka supaya teman-teman lebih kebayang. Ya. Dan kita sederhanakan, nggak dari 0 sampai 9, 1, 2, 3 aja. Oke. Sama, produksinya mirip. Ya. Dari S bisa jadi S plus S, S kali S atau T, T-nya bisa jadi 1T, 2T, 3T, atau 1, 2, 3. Jadi ini untuk mengubah jadi angkanya, jadi bilangannya. Nah, kita mau bikin 1 plus 2 kali 3 dengan grammar yang di atas ini. Maka cara bikinnya ada dua macam. Cara bikin pertama, kita turunin ke plusnya dulu. Habis itu baru yang kirinya diubah jadi 1, yang kanannya diubah jadi 2 kali 3. Ya. Cara kedua, kita turunin ke kalinya dulu, S kali S. Yang kirinya diubah jadi 1 plus 2, yang kanannya diubah jadi 3. Ya. Sekilas mungkin, loh, kan sama aja Pak, nggak ada bedanya gitu. Iya, nggak ada bedanya secara hasil di akhir. Tapi kalau parsingnya dipakai buat melakukan pekerjaan yang lain, misalnya untuk ngitung hasilnya, jadi kacau. Ya, ini dua-duanya leftmost derivation ya. Yang kita kerjain kan selalu variabel paling kiri. Ya. Tapi ada dua cara berbeda. Gitu. Ini ambigu. Nah, part stringnya kita bikin, yang kiri ya waktu plus duluan jadi kayak gini, yang kanan waktu kali duluan jadi kayak gini. Nah, waktu kita ngerjain hasil perhitungannya 1 plus 2 kali 3, kalau kita pakai yang kiri ya, itu yang dikerjain duluan yang ini, yang perkalian. Kenapa? Dia yang paling jauh. 2, 3 dikaliin dulu, baru masuk ke variabel yang ini. Nilai di sini nanti akan mewakili 5 gitu kan. 2 kali 3 kok 5. 6
2 kali 3. Ya, di sini 6. Nah, yang di sini 1 naik ke sini. Setelah 2 ini ada, ya komponen ini udah bisa dihitung, baru 1 ditambah 6, 7. Yang sebelah kiri hasilnya 7. Ya, 1 tambah 2 kali 3. Tapi balik yang kanan, yang ini yang dikerjain duluan adalah yang penjumlahannya. Ya, karena kalau perkaliannya duluan kan dia belum bisa dihitung hasilnya kalau ini belum dikerjain kan. Makanya 1 tambah 2 dulu, di sini 3. 3 kali 3, 9. Beda hasilnya, jadi nggak bagus untuk komputer. Ya. Itu ambiguous grammar. Ya. Dan contoh lain, ada problem namanya dangling else. Dangling itu gantung. Jadi else yang menggantung. Ya. If then else kan. Nah, if then else kan bisa nested. If apa, then apa. Nah, then-nya itu if lagi. If nilainya lebih dari 80, dapat A. Habis itu else nilainya lebih dari 70 dapat B, dan seterusnya gitu kan. Dia nested. Ya. Nah, waktu kita pakai else, kalau else-nya lebih dari 1, bisa bingung. Kenapa bingung? Ini else-nya padanannya ke if yang mana? Ambigunya di situ. Jadi ada frase ambigu karena else-nya opsional. Else-nya di sini dibikin opsional kan? Ya kan? Boleh ada, boleh enggak. Kalau ada, ya monggo dipakai gitu. Cuma kalau ada dan itu lebih dari 1, statement-nya ini ada else, terus statement yang lain ada else lagi. Jadi dalam satu kalimat ada 2 else, ya. Atau ada 2 if, 1 else, maka masangin else-nya ini yang nanti akan bingung. Ya. Nah, contohnya ini. If kondisi 1, then di sini kasih if lagi. If kondisi 2, then statement 1. Else statement 2. Nah, else yang ini gantung. Else yang ini punyanya if si kondisi 2 atau punyanya if si kondisi 1. Jadi dia dijalankan pada waktu kondisi 2 tidak dipenuhi atau pada saat kondisi 1 tidak dipenuhi. Ya. Di sini saya perjelas pakai tanda N. Jadi N-nya ini untuk mengakhiri N-nya if. Nah, kalau yang kondisi 1 kayak gini, if K2 then S1 N. Nah, berarti if-nya ini selesai di sini. Jadi else-nya adalah punya if yang atas. Ya, kalau yang ini if K2 then S1 else S2 N. Nah, N-nya ini punya if yang sini. Ya, berarti else-nya masuk ke kondisi 2. Jadi ada ambiguitas di sana. Nanganinya gimana? Macam-macam. Salah satunya ya tadi, misalnya kalau di bahasa pemrograman Java atau yang lainnya pakai tanda kurung, kurawal buat ngebikin blok kodenya, gitu kan. Kalau di Python kita pakai indentasi buat nunjukin blok kodenya juga supaya nggak ambigu. Nah, beberapa bahasa yang ambigu itu bisa kita ubah. Tapi belum ada prosedur umum untuk mendeteksi ataupun mengubah tata bahasa yang ambigu. Jadi desain dari awalnya yang harus dibikin tidak ambigu. Ya. Ya. Contoh untuk menangani ambiguitas di arithmetic dan if then else tadi, salah satunya mengubah produksinya menggunakan informasi yang tidak ada di grammarnya. Jadi grammarnya diubah, ditambahin. Ya. Contoh, kita tahu bahwa perkalian hierarkinya lebih tinggi dari penjumlahan, maka perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu. Gitu.
Atau if then else, else-nya dikaitkan ke if yang paling dekat, kecuali di state sebaliknya. Gitu. Itu juga bisa untuk menangani. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, terkait dengan ambiguitas ada pertanyaan? Enggak? Serius? Bisa ya? Buat parsing parse tree-nya, bikin parse tree-nya bisa juga ya. Jadi kalau nanti teman-teman dikasih produksi, dikasih sebuah string, ya, kan bisa bikin derivasi dari situ. Starting variabelnya turun sampai nanti di ujung jadi string yang dimaksud. Nah, parse tree-nya akan ngikutin itu juga. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya terkait dengan Chomsky normal form. Ya. Apa itu? Chomsky-nya sendiri itu dari nama orang, ya, Noam Chomsky, bukan Chomsky yang lagi terkenal sekarang. Ya, ini Chomsky yang zaman dulu, yang dia ada di awal-awal pengembangan otomata juga. Makanya kan yang finite otomata dan lain-lain itu namanya Chomsky diagram. Yang FA, terus ada FA finite otomata, berarti push down otomata. Habis itu ke atasnya lagi ada Turing machine gitu. Nah, ini Chomsky diagram. Ngeliatin tingkatan dari bahasa formalnya. Nah, Chomsky yang sama menyebutkan hal ini gitu, bahwa sebuah CFG disebut dia punya bentuk Chomsky normal form kalau setiap produksinya dia bentuknya dua ini, ya, dari satu variabel berubahnya ke dua variabel, atau dari satu variabel berubahnya ke satu terminal. Cuma dua bentuk itu aja. Oh, berarti beda dong, Pak? Enggak, secara bahasa sama, cuma secara penulisannya aja yang berbeda. Sama kayak regex. Regexnya bisa macam-macam, tapi bahasa yang diwakili sama. Jadi ini juga sama. Bentuk produksinya bisa macam-macam, ya, tapi yang diwakili sama. Nah, Chomsky normal form kayak gini, ya. Atau ada satu tambahan lagi, kalau misalnya kita memperbolehkan empty string di dalam bahasanya, maka ada satu tambahan lagi, yaitu dari variabel awal ke empty string. Cuma itu aja. Nah, aturannya ini, dua ini. Terus gimana? Kalau misalnya oke. Nah, sebuah grammar di Chomsky normal form itu adalah CFG, ya. Jadi kalau kita punya bentuk Chomsky normal form, maka dia termasuk CFG juga. Tapi nggak semua CFG itu CNF. Nah, tapi kalau kita punya CFG, kita bisa ubah ke dalam bentuk CNF dengan tidak mengubah bahasanya. Gitu. Ukuran CNF yang dibuat ya tidak akan lebih besar dari kuadrat ukuran grammar aslinya. Jadi kalau grammarnya itu ukurannya ada 9, ya produksinya ada 9, ya dia nggak akan lebih dari 9 kuadrat. Produksinya paling banyak 81. Ya, kedua bahasa itu disebut ekivalen. Ini teoremanya untuk setiap kata bahasa bebas konteks, ya G, maka ada bahasa lain, G aksen, yang ekivalen dengan G. Tapi G aksennya berbentuk Chomsky normal form. Nah, gimana ngubahnya dari CFG ke CNF? Ada 5 langkah ini yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama, kalau variabel awalnya muncul di sisi kanan, ya, maka kita nggak bisa pakai itu.
supaya dia hilang variabel awalnya, kita tambahin variabel perantara. Ya. Kita bikin variabel baru, S aksen, namanya bisa bebas ya, nggak harus S aksen, bisa T, X, Y, apapun. Ya. Dan produksinya kita tambahin 1, bahwa dari S aksen bisa ke S. Jadi variabel awalnya nanti terisolasi sendiri. Habis itu kita menghilangkan produksi no. Ya, produksi empty string itu kita hilangin. Jadi kalau misalnya ada dari satu variabel ke empty string, itu hilang. Karena nggak boleh ada empty string di Chomsky normal form, kecuali dari variabel awal. Gitu. Habis itu hilangkan produksi unit. Ya. Maksudnya produksi unit gimana? Cuma ngubah variabel doang, tapi nggak nambahin apa-apa. Dari A ke B. Ini juga harus dihilangin. Habis itu kita nge-split. Kalau misalnya ada produksi yang banyak dari satu dari satu variabel ke variabel dan terminal gitu. Ini harus kita split. Ya. Nah, splitnya gimana? Split jadi 2-2. Karena persyaratan CNF tadi kan dari satu variabel berubahnya ke 2 variabel aja. Atau dari satu variabel berubah ke satu terminal. Nah, caranya gimana ya? Dipotong 2-2 gitu. Kalau A ke B1 sampai BN, B1 dan sesuatu itu kita tulis dulu. Nah, sesuatunya itu baru nanti di-split lagi. Ya. Kita bikin produksi baru di sini. Variabelnya jadi banyak dong, Pak. Nggak apa-apa. Cuma nanti ada manfaatnya. Teman-teman nanti bisa lihat habis penjelasan tentang ini, teman-teman bisa lihat kepake di mana sih Chomsky normal form itu. Ya. Terakhir ya habis kita hilangin yang di atas tadi, produksi nol, produksi unit gitu yang lebih dari 2 variabel dipotong kecil-kecil. Habis itu kita hilangin yang 2 dan berbeda. 2 dan berbeda. Oke. 2 dan yang satu variabel, yang satu terminal gitu. Jadi produksi yang berbentuk seperti ini ya, A ke AB atau A ke terminal dan variabel atau A ke variabel dan terminal, BA gitu kembali juga sama aja. Itu kita bikin produksi perantara juga. Ya. Sebelum jadi A, kita ubah ke variabel dulu. Dari variabel baru ke terminalnya. Nah, semua produksi yang bentuknya seperti itu kita ubah. Kalau udah dilakukan ini sampai akhir, maka kita akan punya Chomsky normal form. Nggak akan ada lebih dari 2 variabel perubahannya dan satu variabel berubah ke maksimal satu terminal. Contoh, ya, yang tadi teorinya, ini contoh mungkin bisa lebih kelihatan. Kita punya CFG yang produksinya kayak gini. Oke, sebelum masuk ke ngubah ke CNF-nya, nanya lagi. Oke, V, T, P, S. P-nya udah jawab di atas ini kan P. P. Aku mau tanya variabelnya apa aja di sini? Ada berapa variabel di dalam CFG ini? Ada berapa terminal dalam variabel ini? Apa aja? Silakan yang mau jawab. Boleh buka mic-nya, boleh di chat. AB lambda. AB lambda itu apa? Terminal. Oke. A besar, B besar sama lambda ya. Terminal A
A besar, B besar, sama lambda. Lambdanya di sini empty string ya. Aku belum ngerapiin, mohon maaf. Kadang-kadang empty stringnya masih ditulis E, kadang-kadang pakai lambda gitu. Ya. Tapi dua itu di awal udah saya jelaskan bahwa dua-duanya sama aja. Maksudnya adalah empty string. String yang panjangnya 0. Ya. Bisa dipertukarkan. Oke. Ini katanya Rista. Pendapat yang lain? Terminalnya ini. Kalau variabelnya apa? Variabelnya SAB katanya Rafli. Edka. Aku panggilannya apa ya? Rafli apa Edka? SAB. Oh, Edka ya. Nah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Bagus kok namanya. Ya. Kata Edka variabel SAB. Kata Rista terminal AB lambda. Dulu AB-nya ada di dua tempat gitu. Jadi dia masuk variabel atau terminal? Oke, pendapat yang lain, silakan. Terminalnya AB, oke. Ini katanya Ayu. Katanya Ayu terminalnya A kecil, B kecil. Oke, terminalnya A kecil, B kecil. Ya. Kalau gitu A besar, B besarnya masuk variabel dong. Ya, oke. Sip. Nah, saya lurusin ya. Ada yang benar sebagian, ya. Ada yang salah sebagian. Ini benar. Ya, bahwa variabelnya ada S, ada A, sama B. Ya. Yang ini benar sebagian. Kenapa sebagian? Karena lambdanya masuk ke variabel. Ya. Yang ini betul juga. Lambda masuk terminal. Ya. Gitu ya, karena ini simbol juga kan. Sorry, lambda bukan simbol. Ya. Lambda itu simbol khusus. Dia nggak masuk ke terminal. Jadi AB ini terminalnya. A kecil sama B kecil. Oke. Nah, S-nya apa? Starting variabelnya. Ya, S itu sendiri gitu kan, karena kita mulai dari yang S. Oke. Nah, komponennya udah diperjelas. Sekarang kita akan coba ubah produksi ini ke dalam bentuk Chomsky normal form. Ya. Gimana? Langkah pertama tadi apa? Kalau misalnya ada S di kanan, ya, karena static variabelnya S, ada S di kanan, maka kita ubah ke T. Jadi starting variabelnya kita ubah ke T. T berubah ke S dulu, ya, baru S-nya pindah ke yang lain. Ya. Nah, kalau kayak gini kan starting variabelnya jadi T kan, ya. Di sini nggak aman, nggak ada T di kanan. Produksi barunya nambah 1. Habis itu kita hilangkan produksi 0. Produksi 0 yang mana? Yang ini. A ke lambda. B ke lambda. Tuker aku. Nah, produksi 0 itu yang mana? Yang ini. B ke lambda. Ya. Penulisan seperti ini itu sebenarnya ada dua. B ke B dan B ke lambda. Cuma untuk menyingkat penulisan, ya, kita pakai tanda atau kan, pakai pipe. Ya, bahwa B-nya bisa berubah jadi B,
B kecil atau jadi lambda. Oke. Nah, produksi nolnya cuma satu ini. Ini yang akan kita hilangkan. Ya, B ke lambda harus dihilangin. Gimana caranya? Kita identifikasi dulu. Ya. Dari S, ya, kalau B-nya ke lambda, apa yang bisa terjadi ke bahasanya? Ini kalau B-nya berubah jadi lambda ya. S kalau ke apa namanya? Lihat dari yang ini aja deh, biar nggak bingung. Kalau tadi udah jawabannya. Ya. Ini kalau B-nya berubah jadi lambda mau kita hilangin, maka S-nya kemana? Kan S bisa berubah ke AB, B-nya bisa berubah jadi lambda kan? A lambda itu kan A doang. Ya. Ini yang bisa terjadi. Satu. Ya. Maka kalau B ke lambdanya mau dihilangin, ini harus di bypass. Gitu. S ke A harus muncul. Supaya string yang masuk ke bahasa sebelumnya tetap masuk di bahasa yang ini. Itu satu. Yang kedua, yang ngaruh ke B ke lambda lagi mana? Ini ada B di sini muncul. Kalau B yang ini berubah jadi lambda, apa yang terjadi? Ya, kita lihat dulu. S untuk akses ke sini jadi harus ke ASA. Ya. A-nya bisa berubah jadi B. Bisa yang kiri, bisa yang kanan. Gitu kan. A bisa ASB. Nah, B-nya ke lambda. Kalau yang atas B-nya ke lambda jadi SA. Kalau yang bawah B-nya ke lambda jadi AS. Ya. Oke. Oh, dia langsung pakai itu aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita ngikutin yang itu aja deh. Saya hapus yang ininya. Kita nggak ngelihat dari S-nya dulu, berarti kita ngelihat dari A-nya aja. Nanti ngubah ininya di tahapan yang kedua ternyata. Oke. Nah, di sini ada A ke B. Ya, kalau B ke lambdanya ada, maka kalau ini mau dihilangin, maka harus ada bypass dari A ke lambda langsung. Ya, maka muncul A ke lambda. Udah, dua itu aja kasusnya. B ke lambdanya bisa kita hilangin, tapi muncul dua ini yang baru, dua produksi baru. Ya, S ke A sama A ke lambda. Tapi muncul baru lagi nih, gitu kan? A ke lambda. Sedangkan produksi nol harus dihilangin juga. Ya udah, kita lakukan hal yang sama. Ya, ini yang tadi bahwa kita punya S ke ASA. Ya. Nah, A-nya ini bisa berubah ke lambda, bisa yang depan, bisa yang belakang. Ya, kalau yang depannya yang berubah jadi lambda, dia berubah jadi SA. Kalau yang belakang yang berubah jadi lambda, dia berubah jadi AS. Ya. Kalau misalnya dua-duanya berubah jadi lambda, dia berubah jadi S. Nah, kalau ini A ke lambdanya mau dihilangin, maka harus ada bypass dari S ke yang di kanan ini. Ya. Maka itulah yang ditambahkan. Muncul baru di sini. AS, SA, sama S. Produksi baru di situ. Kalau ini udah, A ke lambdanya bisa kita hapus. Ya.
Masih ada nggak produksi 0 di sini? Oh, udah enggak. Udah. Langkah keduanya udah selesai. Ya. Terus tinggal langkah ketiga, produksi unit. Ada nggak yang dari satu variabel berubah jadi satu variabel doang? Ada, banyak lagi. T ke S ke S, A ke B, A ke S, gitu. Ya, itu harus kita hilangin juga. Nah, gimana caranya? Ya, ini kita hilangin. T ke S kita hilangin. Cara ngilanginnya nggak boleh dihapus gitu aja ya. Kalau dihapus gitu aja, balik lagi ke awal gitu. Karena ini kan kita bikin kan. Ya. Ngilanginnya adalah S ini kita ubah ke bentuk selanjutnya. T bisa ke S, S-nya bisa ke ASA, AB, AS, atau SA. Ya udah, T-nya langsung aja ke sini supaya dia nggak jadi produksi unit. Ya. Maka T bisa ke ASA, T-nya bisa ke AB, T-nya bisa ke A, T-nya bisa ke AS, T-nya bisa ke SA. Gitu. Muncul 5 produksi baru menggantikan produksi unit T ke S. A ke B sama A ke S. A ke B dulu aja deh. Ya. A ke B. Gimana ngubahnya? Ya kan B-nya bisa berubah jadi B kecil. Berarti hanya langsung aja ke B kecil. Boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Kan cuma satu. Ya satu, tapi dia terminal. Gitu. Bukan variabel. Jadi nggak masalah. Ya. A ke S sama kayak yang atas tadi. Yang T ke S. Ya. Nah, menghilangkan produksi A ke B, ubah ini aja. Mengubah A ke S jadi kayak gini. A ke S-nya hilang, kita ganti dengan produksi A ke S ke anak-anaknya S. Ya. Nah, selesai sampai sini. Produksi unitnya dihilangkan, selesai. Tapi tugas kita mengubah jadi Chomsky normal form belum. Kenapa? Masih ada yang lebih dari 2 variabel dan masih ada yang gabungan antara variabel dan terminal. Oke. Lanjut lagi. Mengubah produksi yang sisi kanannya lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 gimana? Lebih dari 2 tadi kan dipotong, ya kan? Di sini yang ada lebih dari 2 kebetulan sama ASA juga. Nah, T, S sama A ya tadi ya. T ke ASA, S ke ASA, sama A ke ASA. Nah, sesuatu ke ASA, nah ini kan harus kita potong supaya dua-dua kan. Ya. Nah, yang depannya ini kita pertahankan, yang belakangnya ini kita ganti sebagai variabel baru. Variabel apa? Anggaplah U. Oke. Jadi T-nya ke AU dan kita punya produksi baru U-nya ke SA. Makanya muncul di sini U ke SA. Nah, yang lain juga sama kan, karena ASA juga bentuknya ya udah S, A, sama T ada produksinya ke AU. Ya. Dan ada lagi yang lebih dari 2? Enggak. Selesai satu langkah lagi. Langkah terakhir, apa? Saya ingat yang bentuk-bentuk seperti ini ya. A kecil, B besar ya, kombinasi antara variabel dan terminal. Itu yang kita hilangin. Gimana ngilanginnya? Kita kasih perantara juga. Ya. Dari A ini kita kasih perantara. Nah,
Perantaranya apa ya? Satu variabel baru lagi, W misalnya. Ya. Yang tadinya AB, hanya ini juga jadi W dulu. Dia lewat variabel W dulu. Ini juga lewat variabel W dulu. Ini juga lewat variabel W dulu. Terus ada satu produksi lagi, W ke A. Kayak gini. Maka kita dapat produksi baru seperti ini. Ya. Awalnya ada apa namanya? 3 variabel, ya, 2 terminal, dan produksinya ada beberapa baris. Ya, sekarang berubah lagi kayak gini, yang memenuhi Chomsky normal form, dan bisa dipastikan bahwa bahasanya sama. Yakin bahasanya sama? Ambil satu nggak bisa ngambil satu kata doang sih. Ambil beberapa kata, ya. Kalau dia masuk di yang pertama, pasti masuk juga yang kedua. Kalau dia nggak masuk di yang pertama, di yang kedua juga pasti nggak masuk. Nah, ini kita rapikan, ya. Maka produksinya berubah seperti ini. Ini Chomsky normal form. Dari satu variabel ke dua variabel, ya, atau dari satu variabel ke terminal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini latihannya ya. Nanti silakan teman-teman di rumah cobain. Misalnya ada bingung waktu ngubahnya, boleh ditanyakan. Ya, step by stepnya sih sama. Ya, kita hilangin dulu yang produksi nolnya gitu kan. Oh, kalau misalnya ada variabel awalnya muncul di kanan, ubah dulu. Ya, habis itu hilangin nol, hilangin produksi unit, hilangin produksi yang panjang-panjang, sama hilangin produksi yang beda ini, yang ada variabel dan terminal. Nanti akan bisa. Dua ini aja ya dikerjain. Kalau kurang nanti boleh minta soal tambahan ya, buat latihan. Dikumpulkan di Ellen sampai minggu depan ya. Lebih cepat lebih baik untuk dikumpulkannya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup. Itu aja. Atau Japri juga boleh. Cuma lebih enak di grup, jadi pembahasannya bisa lebih ngena ke semua. Atau kalau mau nanya Japri nggak apa-apa, nanti aku jawab, jawabannya aku share lewat